Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Doktor Kiai Haji Muhammad Hasan Sohibi LCME, para asatid, para hujjaj, para bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, insyaallah selalu dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah telah sama-sama kita laksanakan, yaitu kewajiban sholat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan ibadah lain, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita kerjakan dan yang sedang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian, marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya untuk guru-guru kita, orang tua kita, sanak famili kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Dan kita khususkan yaitu untuk guru kita pendiri dari Masjid Jami' Raudhatul Falah, al-maghfurlah Guru Haji Ismail Abdul Aziz, wa usulih wa furu'ih wa silsilatih, dan juga orang-orang yang telah menyumbangkan hartanya, pikirannya, tenaganya demi terwujudnya Masjid Jami' Raudhatul Falah, dan juga orang-orang yang telah merawat dan berjasa di Masjid Jami' Raudhatul Falah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan alam kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mengambil tabaruk, marilah sama-sama dengarkan salawat dustur yang insyaallah akan disampaikan oleh saudara Ahmad Khodari bin Haji Abdul Alim Abdul Haq. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya
رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وليديك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Rawdatul Falah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, pasti kamu tidak sanggup untuk menghitungnya. Di antaranya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur. Sehingga dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini, berkat hidayah dan inayah Allah jugalah kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan keluarga kita, harta kita yang kita tinggalkan di rumah selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Istri kita menjadi istri yang solehah. Kita menjadi suami-suami yang soleh. Rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia dan akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan dicurahkan atas penghulu kita, pemungkas Nabi dan Rasul, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca kitab, terlebih dahulu sebagaimana biasa mari kita membaca beberapa suratul Fatihah. Yang pertama, kita berniat Al-Fatihah ala niyati annallaha yaftahu lana futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalan ikhlas wal yakin jaliban likulli khair dafiatan likulli syarr
lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa liman lahu akun alaina anna Allah yaghfiru dhunubana wa yasturu uyubana wa yuballigh maqasidana wa yaqdi hajatina wa taqabbal da'awatina wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa al-Fatihah liman tasaddaqa fi hadzal masjid wa man ahsana ilaihi wa man tasaddaqa fina wa fi mu'assasati Nurus Sifa wa man ahsana ilaina wa ilaiha anna Allah yarzuquhum rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakan fih wa anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa aqribaina wa qarabatina wa asdiqaina wa masyayikhina wa muallimina wa liman waqana alaina wa mu'allif hadzal kitab. Anna Allah ghafara dhunubahum wa astara 'uyubahum wa ja'ala jannata ma'wahum wa mathwahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita membaca kitab Maraqatu Sudut Tasdiq fi Syarhi Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Yang bawa kitab itu halaman 38 ya. Yaitu bab Faslun fi Nawaqidil Wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain radhiyallahu ankum qala faslun fi nawaqidil wudu. Fasal dalam menjelaskan beberapa hal yang membatalkan wudu. Kita baca nasnya dulu di atas, yaitu wayan qudul wudu ma kharaja minas sabilaini ghairal mani wa massu qubulil adamiyyi au halaqati duburihi bi batnil kaffi bila hailin wal massu basaratil ajnabiyati ma'a kibarin wa zawalul aqli la naumu qaidin mumakkinin maq'adatahu. Wallahu alam bisawab. Yang artinya kira-kira wayan qudul wudu, dan yang membatalkan wudu. Jadi pasal yang membatalkan wudu ma kharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Nanti kita sarahkan setelahnya. Ini kita baca letter dulu matannya. Apa yang keluar dari dua jalan selainnya mani? Wa massu qubulil adamiyyi. Yang kedua, menyentuh kubul, kemaluan
depan anak Adam, au halaqati duburihi, berarti dubur, duburnya belakang. Jadi kubul dan dubur. Dan atau juga menyentuh halaqah, bunderan duburnya. Jadi kubul, bunderan duburnya, bibat nil kafi, dengan tapak tangan, bila hailin, tanpa penghalang, walamsu basyaratil ajnabiyah, dan menyentuh kulit orang asing, maksudnya yang bukan muhrim kita, ma'akibarin, tapi orangnya juga dewasa, ya, bukan anak kecil, wazawalul akli, dan hilang akal, la naumu qaidin mumakkinin maq'adatahu, bukan yang tidur yang tetap pada tempat duduknya. Jadi kalau tidur tidak tetap pada tempat duduknya, maka itu juga membatalkan wudu. Kemudian mari kita sarahkan nas tersebut di atas tadi secara singkat juga insyaallah, supaya selesai ini satu bab ini. Yang pertama, ahaduha ma kharaja yaqinan minas sabilain. Ya. Jadi apa yang keluar secara yakin minas sabilain, dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Dan kadang kita sering juga, Pak, kalau pipis itu habis pipis kita jongkok biasanya gitu. Ya, barangkali kayaknya semua orang akan mengalami itu. Saya suka mengalami seperti itu. Nah, begitu kita sudah istinja, begitu kita bangun ada terasa gitu keluar. Itu. Gitu. Nah, kalau kita rasa itu emang ada yang keluar, yaitu kalau kita yakin ya harus kita cuci lagi gitu loh. Nah, itu umpama itu kalau kita habis kencing itu kita belum wudu umpama. Kita itu bicara belum wudu. Sekarang kalau sudah wudu, nah begitu juga kadang-kadang habis kita pipis, kemudian kita wudu, nah habis wudu kita jalan tuh suka terasa lagi gitu loh. Nah, kalau terasa emang itu keluar, itu ya kita batal wudu kita. Jadi dikatakan yakinan itu harus yakin benar-benar keluar. Kadang-kadang ngomong terasa dong, karena kesering suka begitu, ada sedikit terasa ini apa keluar apa enggak ya, keluar apa enggak. Nah, kita yakini deh tuh. Kalau kita ragu di situ, kita ini udah wudu, tapi kita ragu dia ada keluar apa kagak, ya kita yakini berwudu gitu loh. Nah, kecuali kita yakin banget keluarnya. Tapi kalau kita sudah wudu, kemudian kita ada terasa, cuman nggak yakin, tidak yakin, apa itu ada yang keluar lagi enggak itu? Jadi kurang yakin. Ya udah, yang kita yakini apa? Yang sebelumnya al-baqa'u maka ala makana. Jadi yang tinggal itu apa, yang sudah kita lakukan apa? Sebelumnya itu kita suci, kita wudu. Itu yang kita tetapkan gitu loh. Itu yang kita tetapkan. Seperti juga sama orang sholat gitu loh. Kita pertama kita orang sholat tadi kita udah ke kamar mandi. Sebelumnya belum kita wudu, begitu udah keluar kamar mandi, saya tadi udah wudu belum ya ke kamar mandi. Asalnya kita kan belum wudu. Yang kita tetapkan berarti belum wudu gitu. Nah, kalau kita udah wudu, nah kemudian ada yang keluar, kerasa keluar, kalau kita yakin itu keluar, ya berarti batal. Tapi kalau tidak yakin, ragu gitu, ya kita tetapkan yang tadi ya kita sudah berwudu, itu ditetapkan seperti itu. Nah, kemudian sabilain di dalam bahasa matanya itu sabilain, asalnya sabil itu jalan. Jadi dua jalan maksudnya dari kemaluan depan dan belakang, kubul dan dubur, ya. Yaitu kubul atau dubur, atau seperti yang keluar dari kubul atau dari dubur, seperti ada kalau dari
kubul ya ya seperti tadi mungkin masih ada sisa air pipis atau disebut juga ada yang bilang mazi, ya kalau ada mani ada mazi. Kemudian kalau kemaluan belakang bisa ada yang keluar, kita sudah istinja. Ya dicontohkan di sini seperti ada kayu yang nongol nggak hancur dimakan digerus dengan alat penggerus di dalam perut kita kan sama, semua binatang juga ada yang untuk menghancurkan makanan itu. Dia tidak hancur. Nah, maka itu ada keluar nongol begitu. Kayu atau di sini dicontohkan aududah atau belatung atau cacing. Ya, sering juga kita ada cacing. Ada juga cacing kremi kalau kita masih kecil dulu, saya ingat tuh. Kecil suka kremi masih kecil. Orang juga suka cacingan kan begitu. Nah, ada keluar gitu. Atau dia keluar tapi masuk lagi. Kita tahu dia udah keluar, ya itu batal. Ya. Walaupun tidak semua, baru kepalanya doang nongol, begitu kita kita mau cabut, dia masuk ke dalam, ya batal, tetap batal. Gitu. Baik kayu, baik ada belatung atau cacing yang besar atau cacing kremi, sama aja. Ada cacing kremi itu yang alus-alus, nah seperti itu, ya. Kemudian atau juga ya angin, ya itu ya maaf seperti kita buang angin ya mungkin ada kalau kita buang angin macam-macam kan, ada yang berbunyi ya ada yang tidak berbunyi ya. Nah, ya, tapi apa yang menentukan kita itu ada keluar angin kita, ya keyakinan kita juga. Angin itu kan lebih halus malah daripada kalau tadi kan lebih terasa itu kasar seperti belatung, ada kayu, ada apa aja benda apa saja keluar. Nah, ini kalau angin halus, nah kita yakin keluar gitu. Nah, apalagi kalau berbau, nah itu udah jelas dan itu ada rasa keluar nih, bau enggak ya? Terasa itu bau, itu udah kita yakin dah itu. Nah, tapi kalau enggak berbau ya, nah itu harus kita yakin apa tidak nih? Dari mana kita? Nah kalau di tengah-tengah tadi seperti tadi saya katakan kalau kita ragu ini tadi keluar angin apa tidak, tapi kita sudah berwudu gitu loh, sudah berwudu ya kita yakini ya sudah kita suci gitu. Nah kalau kita yakin benar emang keluar ya sudah itu, jadi harus yakin. Kalau kita ragu jadi al-baqa'u alama kana, jadi yang sebelumnya itu apa kita? Sebelumnya kita udah bersuci tapi kita ragu nih udah apa keluar angin apa enggak ya? Ya kita tetapkan berarti kita nggak keluar angin, yaitu kita masih tetap dalam keadaan wudu sampai kita yakin gitu. Nah tadi atau juga tidak terasa, tapi keluar bau yang biasa emang kita buang angin itu bau seperti itu, ya udah berarti itu batal seperti itu. Ya kemudian selanjutnya dikatakan goirul mani, selainnya mani. Mani itu sebetulnya tidak membatalkan wudu. Tapi kalau keluar mani yang wajib apa? Mandi. Yang wajib mandi. Yang wajib mandi. Jadi ya wudunya sebetulnya tidak batal, tapi tetap saja kita tidak boleh sholat karena kita punya hadas besar. Ya. Cuman dia itu apa sih faedahnya? Kok begitu tidak batal? Artinya itu dia bukan najis gitu loh. Mazhab Syafi'i bukan najis. Kalau orang menyentuh itu berarti dia itu nggak perlu dicuci, dan juga dia tidak, orang yang tidak keluar mani itu menyentuh mani seseorang itu tidak batal wudunya. Jadi ini mani dia sendiri gitu loh. Mani dia sendiri keluar, nah itu tidak membatalkan wudu, tapi dia wajib mandi. Loh kalau gitu sama aja kalau wajib mandi ya akhirnya harus wudu juga. Enggak juga Pak, enggak juga. Enggak perlu wudu. Kalau kita mandi jangan kita pegang. Ya kalau kita enggak pegang kemaluan kita, ya kan dubur kita tidak pegang, kita mandi saja kan. Ya kita semprot, apalagi sekarang kita mandi kalau ada pakai pancuran semprotan, ya kita semprot aja gitu kan. Bersih. Enggak perlu wudu lagi. Kan gitu. Ya
Ya, itulah faedahnya seperti itu. Kalau dibilang ya percuma, biarpun itu nggak batal wudhu juga mandi. Tapi kan kita wajib mandi. Ya wajib mandi, tapi kita nggak perlu wudhu lagi. Karena kita ada wudhu. Apalagi kita namanya kemarin juga rasa saya udah jelaskan. Kalau kita mandi hadas besar, kalau kita nggak sentuh-sentuh kemaluan kita yang coba membatalkan wudhu, maka nggak perlu wudhu lagi. Karena kita a'zamul al-hadasain. Kita mengerjakan yang lebih besar dari dua hadas itu, yaitu mandi hadas besar namanya, wudu hadas kecil. Kan kalau kita niat wudu juga, nah itu wudu lirafil hadasil asgor. Sedangkan kalau mandi, nah itu gusta lirafil hadasil akbar. Kalau kita sudah menghilangkan, mengangkat hadas yang besar, yang lebih besar akbar, lebih besar, maka yang kecil sudah hilang, tidak ada. Jadi kalau kita mandi hadas besar, berarti kita juga sekaligus sudah wudu gitu, nggak perlu wudu lagi gitu. Nah karena udah kita mengerjakan hadas yang lebih besar. Oleh karena itu juga tadi, maka kalau kita udah wudu, ya dengan suci keluar mani, maka yang wajib adalah mandi hadas besar, bukan wudunya. Dikatakan di sini itu tidak membatalkan wudu, gitu. Nah, yang kedua faedahnya, kalau seandainya orang menyentuh ya kena air mani itu orang lain, ya dia nggak wajib mandi hadas besar, dan juga itu kalau menurut mazhab Syafi'i juga bukannya najis gitu. Ada mazhab yang lain mengatakan najis, itu lain lagi dah. Mazhab Syafi'i ini kita mazhab Syafi'i ini dari Imam Fadil wal Waro al Kamil Asy Muhammad Nawawi al Jawi Asy-Syafi'i. Jadi Syekh Nawawi ya Al-Bantani ini orang Banten, Atanuri itu daerahnya namanya, mazhabnya mazhab Syafi'i itu. Nah, kitab mazhab Syafi'i. Kemudian atau menyentuh bagian dubur bundarannya. Ya kalau udah kena bundarannya itu, bundarannya dan dubur kita ini, maka itu juga batal. Tapi kalau bukan sampai ke dalam, baru di luarnya, itu tidak membatalkan wudu. Dengan apa? Bibatnil kafi. Batnil kafi ini apa ininya, tolok ukurnya. Yang disebut batnil kafi ini, tapak tangan ini, yaitu apabila kita menggenggam begini, itu tertutup. Batas yang kita tertutup ini, ini yang namanya batnul kafi. Jadi berarti kalau luar yang ini, yang di luar ini, berarti ini namanya bukan batnul kafi ini. Jadi kalau kita umpama kita gatel kemaluan kita, kemudian kita gosok-gosok sama ini belakangnya, ya berarti tidak batal. Jadi sini dikata bi batnil kafi. Kemudian tolok ukur daripada batas batnul kafi ini apabila kita ngegenggam begini, kita kepal begitu tuh. Ya, yang ketutup ini, ya kita yang ketutup sejauh mana jari kita nutup ini. Nah, ini masuk, berarti itu yang batnul kafi. Yang luarnya ini tidak masuk. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita ada gatal-gatal, kita begini kena di sininya, ya nggak batalkan wudu. Nah, seperti itu. Bila hailin, tanpa penghalang. Maksudnya apa? Kalau juga pakai batnul kafi tapi pakai penghalang, pakai kain sarung kita atau celana kita gatal, kita begini pakai batnul kafi, ya kita sentuh gitu kan. Kita ngapain sih? Kalau nggak perlu pakai disentuh-sentuh, ngapain? Kita emang mau dimainin? Kan nggak. Ya itu saya contohkan karena gatal nggak tahan. Kita mau garuk, kita mau sentuh gitu. Atau juga sentuh memang yang umpama tidak sengaja begitu kan? Tidak sengaja, ya tetap batal tanpa bila hailin, tanpa penghalang. Tapi kalau ada penghalang begini, ya kita sentuh, ya itu tidak membatalkan. Kemudian walamsu basaratul ajnabiyah ma'akibarin, dan menyentuh kulit orang asing ya. Ajnabiyah itu artinya yang bukan muhrim kita. Jadi kemudian itu juga sama secara yakinan ya, kesentuh. Kita mau jalan gitu. Nah, di rumah kita ada orang, ada tamu ya, kebetulan ya pokoknya apalah yang kita gambarkan, kita bisa di rumah kita
ada orang liwat, apa orang nenamu apa bagaimana gitu kan, bisa saja orang nyidain teh segala macam seperti begitu, kita kesenggol tangannya, ya. Atau kalau kita bayangkan lagi, umpama terutama kalau kita tawaf, ya, nah itu yang paling memungkinkan kita tawaf, ya. Waktu tawaf kan berdesak-desakan tuh, ya kan, walaupun ada mazhab di sana mengatakan kalau kapan nama ada yang mengatakan kalau kita tawaf di Mekah itu karena pasti suka nyenggol aja kan, kita kalau tawaf itu kan buka ini apa namanya, bukan nggak pakai baju, pakaian ihram ini masuk ke kanan, pokoknya tangan kita ini nggak tertutup kan, itu bisa saja kesentuh orang perempuan kalau dia juga nggak pakai sarung tangan kan, kalau dia kagak sholat banyaknya kan begitu terbuka, nah, bisa saja kesentuh seperti itu. Nah itu juga perlu dengan keyakinan. Nah tapi ada mazhab yang mengatakan apa namanya, kalau kesentuh batal di situ karena sulit untuk kita tidak tersentuh, maka pada waktu itu kita talpik boleh, artinya pindah mazhab sementara karena dianggap keadaan darurat. Jadi bersentuh kepada orang ajnabi waktu kita tawaf itu kita ya bahwa kita itu berpindah mazhab seperti Maliki. Mazhab Maliki itu kepada perempuan asing tidak batal. Nah, di situ kita talbek itu dibolehkan karena dalam keadaan darurat. Itu satu pendapat. Tapi pendapat yang asoh katanya, yang lebih sohe, memang di situ spesial. Jadi tidak batal memang. Jadi bukan karena nggak perlu pakai kita. Ini saya mazhab Syafi'i karena ini darurat, karena banyak apa namanya pasti kita nggak aman untuk tidak kesentuh perempuan yang berdesak-desak begitu, ya kan kita tidak aman lah. Jadi saya pindah mazhab ke Maliki, itu ada yang berpendapat itu dibolehkan. Tapi mazhab yang lain bukan itu. Memang di situ spesial, bukan karena kita harus talfik dan juga apa namanya ke mazhab yang lain. Pokoknya memang dispesialisasikan khususiat di situ kalau kesentuhan perempuan ketika itu doang di waktu kita tawaf. Nah itu tidak batal. Sedangkan waktu di sa'i batal. Karena apa? Di sa'i nggak ada kemungkinan berjubel begitu, berdesak-desakan. Bapak-bapak yang udah haji dah kan, biarpun bagaimanapun kita di tempat sa'i paling juga di ujung di sana kita masih terjaga itu di sofa di Marwah. Di jalan kita kan masih bisa lari-lari kadang-kadang itu di sofa di sa'i, tempat sa'i itu. Karena di juga jalannya lurus, gitu kan? Jalan lurus. Kalau tawaf kan muter begini. Dan lambat di situ paling banyak gitu loh, berjubel gitu loh. Nah, jadi hanya khusus di tawaf doang. Ya boleh saja. Jadi kita pakai yang mana? Karena ada dua pendapat seperti itu. Nggak usah pakai bilang kita pindah mazhab di waktu itu dari Syafi'i ke Maliki. Ya sudah, memang khususiyat di sini diperbolehkan, kagak batal wudhu kita seperti itu. Nah itu. Ya, kemudian udah azan itu. Hilang akal ini macam-macam. Ya hilang akal, orang mabok, orang segala macam, ya kan, nggak sadar apa, ada yang bilang bagaimana stroke apa segala macam, ya kalau nggak sadar ya berarti dia batal wudhunya. Kemudian yang terakhir yaitu seperti juga dicontohkan kalau orang yang tidur, ya, kalau tidurnya tetap begini, nah ini dimungkinkan, ini namanya tetap tempat duduknya nggak berubah, dia tidur biarpun sampai ngorok pun begini, itu menurut fikih ini tidak batal, kecuali tidurnya celentang, tidur bawah celentang atau juga miring, sama aja. Itu kenapa? Karena maaf bahwa di dubur kita ini ada namanya wika usahi itu. Jadi ada kunci gitu, kunci. Kalau kita duduk begini dia terkunci, artinya rapat, susah untuk, makanya kalau kadang-kadang kalau kita bergerak begini kita langsung ada terkentut gitu kan, karena itu terbuka bergerak. Nah kalau begini dia tidak bergerak, jadi menutup begini katanya. Nah kalau tidur, nah itu kemungkinannya mudah berubah, baik dia miring atau dia celentang. Jadi yang suka dicontohkan sama guru-guru kita itu, kalau saya ingat di pesantren, orang yang duduknya tetap tempat duduknya ya tidur sambil duduk, itu aja.
Tidur sambil duduk itu dimungkinkan, kecuali emang kedengeran dia kentut. Makanya orang kadang-kadang kalau dia duduk begini, begitu dia bergerak baru tut bunyi gitu kan, karena itu terbuka gitu. Nah begitu juga kalau kita tidur kan sering kali kita juga dengar gitu loh. Ya ada orang lagi tidur, dia tidur, kita dengar dia kentut, padahal dia lagi tidur, karena itunya terbuka. Nah, jadi itu, jadi tidur yang tempat duduknya tetap itu juga tidak membatalkan wudu, tapi kalau yang duduknya tidak tetap, maka itu membatalkan wudu. Bagaimana duduk yang tetap dan tidak tetap? Yang tetap ya umumnya dicontohkan ya kalau kita, dan fakta juga memang ketika kita berduduk begini, itu tidak pernah kita ada buang angin. Begitu tapi kita bergerak kadang-kadang itu suka begitu, ya suka kentut. Nah karena itu terbuka. Begitu juga kalau tidur, ya, baik celentang atau miring suka keluar angin. Itu aja Bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat, walaupun ini tidak semua sarannya kita baca, ya cukup segitu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita futuhal arifin yang kita bacakan Fatihah di awal Fatihah tadi itu, wa yufaqqihuna fiddin. Allah saja yang saya hanya ana mubalighun wa wallahu muqassimun. Saya hanya mubalik menyampaikan, yang membagi-bagi itu Allah. Jadi kita mengharap tetap saja walaupun saya sudah menyampaikan yang kita harap tadi di dalam Fatihah futuhal arifin wa yufaqqihuna fiddin. Kemudian Allah memberikan pemahaman kepada kita. Ana mubalighun wa huwa muqassimun. Saya hanya menyampaikan, Allah yang bagi-bagi. Nah, jadi Allah yang memberikan pemahaman kepada kita, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada inayah kepada kita. Inayah, bantuan, pertolongan dapat untuk mengamalkannya apa yang kita pahami tersebut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.